Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ada sukacita sore hari ini. Puji nama Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Senang sekali rasanya bisa beribadah bersama-sama dengan Bapak Ibu dan melihat wajah-wajah kekasih Tuhan pada sore hari ini. Kita akan sama-sama beribadah Bapak Ibu. Saya juga menyapa semua rekan-rekan kami yang masih beribadah dari rumah. Biarlah juga Bapak Ibu yang beribadah dari rumah merasakan lawatan Tuhan seperti kami merasakan lawatan Tuhan di tempat ini. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Kami sungguh bersyukur sekali ya Bapak buat sore hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Bapak, pada sore hari ini kami umat-Mu berkumpul di tempat ini, satu tujuan kami. Kami mau beribadah kepadamu. Kami mau meninggikan nama-Mu, kami mau memuliakan nama-Mu. Dan kami percaya, di mana nama Tuhan ditinggikan, di situ Tuhan hadir. Di mana Tuhan hadir, Tuhan akan mengubahkan setiap hidup kami. Tuhan akan menguatkan kami yang letih, lesu, yang berbeban berat. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan. Dan biarlah ya Tuhan, pujian penyembahan kami hari ini menyenangkan hati-Mu. Korban syukur kami, korban pujian yang kami bawa sungguh menyenangkan hati Tuhan. Mari saudaraku, kita siapkan hati kita mau menyembah. Arahkan hatimu pada Bapa di surga. Dia yang begitu luar biasa. Dia yang begitu baik dalam hidupmu. Bahwa sungguh besar setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya.
buat kasih-Mu yang besar itu bagi kami. Walaupun kadang kami dalam kehidupan kami sering sekali melupakan kasih Tuhan. Bahkan kami lupa mengasihi Engkau. Tetapi kami bersyukur betapa Tuhan luar biasa bahwa Engkau selalu mengasihi kami. Dan biarlah kami tidak pernah lupa kebaikan-kebaikan Tuhan yang pernah kami lalui, yang pernah kami alami, dan itu terus membuat kami bergairah untuk mengingat, untuk menyembah, untuk memuji, untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Dan kami percaya sore hari ini Tuhan melawat setiap umat-Mu yang hadir di tempat ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap memuji nama Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu, saya mengundang bangkit berdiri. Haleluya, orang-orang kekasih Tuhan. Kita akan menaikkan pujian kita. Tuhanku Yesus termulia, indah pelangi tak seindah diri, cerah mentari tak secerah. Haleluya.
Mau duduk silakan, tapi masih yang mau tetap berdiri juga tetap berdiri boleh. Kita menaikkan pujian kita satu kali lagi Bapak Ibu. Kita mau bersama-sama memuji nama Tuhan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi. Saya mau tetap cinta Yesus. Haleluya. Cinta firman Tuhan. Haleluya. Kami mau siapkan hati kami. Kami mau duduk di kaki-Mu untuk mendengarkan firman-Mu pada sore hari ini ya Tuhan. Tuhan, Kau melawat setiap kami supaya hati kami sungguh menjadi tanah yang subur buat benih firman-Mu. Segala kekerasan hati, segala penolakan akan firman, segala hal yang mengganggu konsentrasi kami, mengganggu pikiran kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tidak izinkan ada di tempat ini. Dan biarlah hati kami terbuka selebar-lebarnya buat benih firman-Mu pada sore hari ini. Karena kami tahu bahwa firman-Mu itu yang menguatkan kami, firman-Mu itu yang meneguhkan kami, firman-Mu itu yang mengubahkan kami, firman itu yang berkuasa. Bahkan langit dan bumi Engkau jadikan hanya dengan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari kita siapkan hati kita. Kita naikkan pujian penyembahan kita. Putih penuh cahaya, kilau batu karang, tempat yang indah di sana yang Tuhan siapkan buat kita.
setiap orang akan berlutut menyembah, karena Dia adalah Allah yang kudus. Saya mengundang hamba-Nya untuk menyampaikan firman Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Kita akan melihat Yesus di tahtanya. Naikkan pujian bagi Dia. Haleluya. Layakkanlah kami untuk mendengar firman-Mu, untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu suci dan kudus adanya. Karena itu sucikan dan kuduskanlah kami oleh kebenaran firman-Mu, agar kami sungguh-sungguh diberkati. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami siap diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan naikkan syukur. Kita yang percaya berkata bersama, amin. Haleluya, haleluya. Silakan duduk saudaraku. Shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita di bulan ini tema kita adalah mengenai kuasa firman-Nya, dan di minggu ini adalah firman Allah yang hidup. Dan berbahagialah Bapak Ibu kita yang sungguh-sungguh mencintai firman Tuhan, karena Tuhan Yesus berkata demikian, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan firman-Nya. Berbahagialah orang-orang yang sungguh-sungguh merindukan firman Tuhan.
yang haus dan lapar akan firman-Nya. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang segar, yang hijau daunnya, walaupun pada masa kering. Itulah kuasa firman Allah. Firman Allah itu hidup, Bapak Ibu. Mengapa? Karena firman Allah adalah Tuhan Yesus sendiri yang datang ke dalam dunia, yang menjadi manusia. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus berkata, muridku akan tetap di dalam firman. Amin. Ya. Jadi kalau kita beribadah, datang untuk hari Minggu di tempat ini, tentu kita merindukan Tuhan berbicara, Tuhan berkata-kata. Ya. Dan kalau kita mempercayai firman Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita akan beruntung. Firman Tuhan katakan, kitalah yang beruntung, kitalah yang berhasil di dalam hidup ini, jikalau kita menjadikan firman itu sebagai pelita, sebagai terang di dalam kehidupan kita. Ya. Saya tidak habis mengerti bagi orang-orang yang mau berbahagia dalam hidup ini tapi jauh dari Tuhan. Ya, orang-orang yang ingin masuk surga, yang ingin diselamatkan, yang ingin hidup bahagia tapi jauh dari firman Tuhan, saya tidak habis mengerti, ya. Karena firman Tuhan adalah pelita, adalah terang. Dan orang yang jauh dari firman Tuhan, dia dekat dengan kegelapan, ya. Semakin dekat dengan gelap. Tetapi kita yang mendekatkan diri kepada firman, kita semakin dekat kepada terang. Dan firman Tuhan katakan terang itu membawa damai, membawa sukacita. Sehingga kita yang dekat dengan firman seharusnya ada damai, ada sukacita dalam hidup kita. Terlebih kita yang mempercayai. Tetapi persoalannya seringkali kita tidak mau mempercayai, menerapkan firman Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita tidak beruntung dan berbahagia. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus percaya. Amin Saudaraku. Kita harus percaya, ya. Tuhan Yesus kalau menyembuhkan orang sakit, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, apakah engkau percaya? Ya. Di tempat di mana Yesus dibesarkan, tidak ada banyak mujizat terjadi karena memang tidak percaya. Ya. Tetapi bagi yang percaya, mereka berbahagia. Buta dapat melihat, ya. Buta sejak lahir, Bartimeus, ketika dia mendengar siapa itu adalah Yesus, dan dia percaya, dia berseru, Yesus anak Daud, selamatkan aku. Dan Yesus berkata, engkau percaya aku dapat menyembuhkanmu? Aku percaya, maka terjadilah seperti yang kau percaya. Apakah kita percaya pada firman Tuhan? Apakah kita percaya kepada Alkitab, kepada suara Tuhan? Berbahagialah kita yang percaya. Tetapi kalau kita yang sudah dengar, berapa banyak orang yang mendengar Yesus berkhotbah, ya. Ada 5.000 orang mendengar dia berkhotbah, ada 4.000 orang mendengar dia berkhotbah, ya. Tetapi berapa orang yang terangkat ketika Yesus terangkat ke surga? Berapa murid-muridnya yang hadir, yang ada, ya. Sangat sedikit sekali. Dan ada lagu pujian mengatakan, jika Tuhan Yesus datang, adakah iman di bumi ini? Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Sangat sedikit sekali orang yang mempercayai firman Tuhan dan mendengar firman Tuhan, melakukannya. Tuhan Yesus berkata, orang yang mendengar dan melakukan, dia diumpamakan seperti rumah yang dibangun di atas batu. Ketika angin datang, ketika hujan datang, rumah itu tetap kokoh. Tetapi orang yang tidak mau melakukan firman Tuhan, yang tidak memperhatikan firman Tuhan, dia akan seperti rumah yang dibangun di atas pasir. Ketika hujan datang, ketika angin datang, ketika badai datang, maka rumah itu akan hancur berantakan.
Siapapun kita, saudaraku, sejauh mana kita mempercayai firman Tuhan, sejauh mana kita mengaminkan firman Tuhan dalam hidup kita dan menerapkannya, ya, persoalan tidak mungkin tidak datang, masalah tidak mungkin tidak ada. Ya, selama kita hidup di dunia ini, akan ada masalah, akan ada persoalan. Tetapi Alkitab berkata, orang yang mempercayai firman Tuhan, dia seperti rumah yang dibangun di atas batu. Ketika persoalan, ketika masalah, dia akan tetap berdiri kokoh. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, ya, yang kasihnya begitu besar kepada kita, saudaraku. Percayakah kita kepada firman-Nya? Itu masalahnya, saudaraku, ya. Apakah kita mau mempercayai firman Tuhan? Tidak banyak yang mempercayai firman Tuhan. Bahkan Nabi Yesaya berkeluh kesah, ya. Bangsa Israel tegar tengkuk, Musa pun demikian. Karena sangat sedikit sekali. Dari 2 juta orang yang keluar dari perbudakan di Mesir, hanya 2 orang yang masuk ke tanah perjanjian. Bayangkan, dari kurang lebih 2 juta orang, ya, satu angkatan yang keluar dari Mesir dari perbudakan, hanya Kaleb dan Yosua. Yang selebihnya yang lahir di padang gurun, mereka masuk juga. Tidak banyak yang mempercayai firman Tuhan. Bangsa Israel melihat mujizat, melihat tiang awan, tiang api yang menyertai dia, melihat mana setiap hari, ya, melihat air keluar dari batu karang. Tetapi tetap dia tidak mau mempercayai firman Tuhan. Dia bersungut-sungut, dia menyalahkan Tuhan. Berapa banyak orang yang percaya kepada firman-Nya? Sangat sedikit sekali. Sangat sedikit sekali, ya. Itu sebabnya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hidup adalah sebuah pilihan. Hidup adalah sebuah pilihan. Dan kalau kita sudah memilih untuk percaya kepada Yesus, maka melekat kepada firman-Nya bukanlah pilihan. Bukanlah pilihan, tetapi itu keharusan. Amin, saudaraku. Percaya kepada Yesus pilihan. Yesus tidak pernah memaksa kita percaya atau tidak, ya. Kepada waktu dia berkhotbah pun tidak pernah dipaksa orang percaya kepadanya. Tetapi sekali kita percaya kepadanya, tertanam dalam firman Tuhan bukanlah pilihan, itu keharusan. Karena Tuhan Yesus berkata, muridku akan tetap di dalam firman. Amin, saudara. Muridku akan tetap di dalam firman, ya. Dan Tuhan Yesus mengumpamakan muridnya itu seperti dia pokok anggur dan muridnya seperti ranting-rantingnya yang tetap melekat, yang memakan sari-sari kehidupan darinya, yang akan menghasilkan buah-buah. Itu sebabnya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, perlu kesadaran bahwa kita tidak bisa lepas dari firman Tuhan. Amin, saudaraku. Kita harus tertanam dalam firman Tuhan. Kita harus belajar. Kita harus mau belajar, mau mengerti, ya. Dan percaya bahwa apa yang difirmankannya itu ya dan amin. Amin, saudaraku. Ya. Apa yang difirmankannya. Memang sepertinya orang-orang yang jauh dari Tuhan itu hidupnya enak, ya. Terkadang kita mungkin mengalami iri hati, ya, bisa jadi. Tetapi Alkitab memang berkata demikian. Siapa yang bertekun, lihatlah Ayub, ya. Bagaimana Tuhan uji, Tuhan proses dia. Dalam tempo 1 hari hartanya habis, anaknya mati 10-10-nya, usahanya semua ludes. Tetapi Alkitab berkata, lihat akhir hidup Ayub. Lihat akhirnya, Tuhan pulihkan 10 kali lipat, 2 kali lipat. 10 apa 2? Jangan sampai salah saya.
2 kali lipat dipulihkan. Ya. 10 keenakan saudara. Kebanyakan. Tetapi kan Tuhan Yesus bilang 100 kali lipat. Ya kan? Firman-Nya. Lihat akhirnya saudara. Ya. Jangan kita melihat yang sementara, yang sekarang. Ya. Jadi siapapun yang mengikut Tuhan itu pasti diproses, tidak bisa tidak, saudara. Tidak bisa tidak. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa ranting itu dia akan digunting-gunting, dia akan dibersihkan supaya berbuah, menghasilkan buah. Tidak bisa tidak ada proses, saudara. Ya, pasti diproses. Tetapi saudaraku, sekalipun kita diproses, kita tetap di dalam kemurahan Tuhan. Amin. Tuhan tidak meninggalkan. Saat kita diproses, Tuhan ada. Tuhan tetap ada. Tuhan tetap menyertai saudara. Ya. Pada saat kita diproses, sepertinya tidak enak, sepertinya sakit, tetapi Tuhan tetap hadir di situ. Tuhan ada. Ya. Bayangkan ketika saudara Sadrak, Mesak, dan Abednego dimasukkan ke dapur api. Saudara bayangkan, ya. Api yang begitu panas. Dan orang yang memanaskannya saja mati karena panasnya api itu. Ya. Karena apa? Karena dia tidak mau menyembah Nebukadnezar, menyembah manusia. Tetapi ketika dia dimasukkan ke dalam api, Tuhan ada di dalam api. Ya, bahkan rambutnya pun tidak terbakar. Ketika Daniel dimasukkan ke gua singa, Tuhan hadir, saudara. Tuhan ada. Jangankan gua singa, saudaraku. Ya. Saudara dimasukkan ke kandang anjing juga, saudara. Yang trauma pernah digigit anjing, saudara pasti ya ngelihat ada anjing galak aja saudara lari. Ya. Padahal mungkin dia ompong anjingnya, tapi kan kita nggak tahu. Cuma karena gonggongannya kita takut, kita lari. Ini di gua singa, saudaraku. Di gua singa. Singanya bukan singa ompong. Walaupun singa ompong juga, saudara pasti takut. Ya, kita kan nggak tahu ompong apa enggak singanya. Tapi ini benar-benar singanya singa Afrika, ya, singa Timur Tengah, singa Timur Tengah, saudara. Ya, pasti singanya yang jarang dikasih makan, lapar banget, ya kan? Kurus kering di gambarnya itu kelihatan tuh. gambar video. Tapi Tuhan hadir. Amin, saudaraku. Amin. Di dalam kesulitan, di dalam kesukaran, Tuhan izinkan, tapi Tuhan ada menyertai. Ya. Ketika murid-murid disuruh Tuhan Yesus pergi naik perahu ke seberang lebih dulu, dan Tuhan Yesus tidak hadir, tidak ikut. Ya, dia berdoa di bukit. Tetapi Tuhan Yesus tahu ketika di tengah danau mereka mengalami gelombang, ya, badai yang menakutkan, ya, oleng, air sampai sempat masuk ke dalam dan mereka menjerit mau tenggelam. Tapi Tuhan hadir, Tuhan ada. Dan Tuhan Yesus berkata, tenanglah kepada badai itu. Dan badai itu tenang. Amin, saudara. Ya. Terkadang Tuhan izinkan persoalan masalah itu ada. Tuhan izinkan, saudara. Ya. Ada banyak hal yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Tetapi dia tidak meninggalkan kita. Karena apa? Karena kita percaya, saudara. Karena kita percaya. Tapi kalau kita tidak percaya, ya sudah, namanya juga tidak percaya. Gimana Tuhan mau bertindak? Gimana Tuhan mau campur tangan? Gimana Tuhan mau terlibat? Toh dia nggak mau percaya sama saya. Ya, silakan urus sendiri, atur sendiri, ya, tangani sendiri.
Tapi bagi kita yang percaya, saudara, mujizat pasti ada. Amin, saudara. Kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Luar biasa. Ya. Kita baca firman-Nya, saudara. Kita baca dengan mantap dari Ibrani 4 ayat yang ke-12. Ibrani pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-12. Kita baca 2-3 ya. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Amin, saudaraku. Firman Allah itu hidup. Ya. Firman Allah hidup. Dia mencipta karena dia hidup. Karena dia adalah firman yang menjadi manusia. Dia hidup, ya. Alam semesta ini dijadikan oleh firman, saudara. Ya. Kalau kita baca Kolose 1 ayat 15, ya, di mana dijelaskan Yesuslah yang menciptakan alam semesta ini. Yang tidak ada menjadi ada. Yesus yang menciptakan, saudara. Ya. Dia adalah firman yang hidup itu. Dan firman yang hidup itu yang mencipta sehingga tulang-tulang kering menjadi makhluk yang hidup kembali. Bisa, saudara. Bisa. Danau, gunung batu diciptakan menjadi danau. Bisa tidak, saudara? Bisa. Kalau saya yang nggak bisa. Ini Tuhan Yesus. Yesus yang melakukannya. Ya. Bisa. Gunung batu dia ubah menjadi danau. Bisa, saudara. Ya. Bisa. Ya. Kalau saya mungkin gunung batu jadi batu cincin, bisa. Gunung batu jadi batu cincin mungkin bisa, ya. Tapi gunung batu diubah menjadi danau. Ini Tuhan bisa. Amin, saudara. Yang tidak ada menjadi ada. Firman-Nya itu hidup. Hidup bergerak, ya. Hidup, ya. Nah, amin, saudaraku. Hidup artinya dia mencipta. Dia bisa mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Dan firman-Nya itu kuat, ya, menopang. Saudara, ini ditopang oleh firman. Ini alam semesta, saudara. Ya, kalau saudara pernah dengar cerita, ya, ilmuwan itu mengajar, ini miliaran benda-benda langit, miliaran. Ya, satu galaksi aja miliaran bintang-bintang. Dan di alam semesta ini ada miliaran galaksi, saudara. Miliaran galaksi. Ya, bumi ini sebetulnya kecil. Kecil sekali, ya. Bahkan benda langit yang 1000 kali lebih luas dari bumi ini ada. Dan itu ditopang sama firman, saudara. Alkitab berkata, firman yang menopang itu, firman yang menciptakan itu, dan firman yang menopang itu, sehingga tidak terjadi tabrakan-tabrakan. Tapi saatnya terjadi nanti, ya, saatnya akan terjadi. Benda-benda langit saling bertabrakan. Ya. Jadi kalau firman itu begitu hidup, begitu kuat, dan betapa hebatnya kalau firman itu ada di dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Amin. Betapa hebatnya kalau firman itu mencipta di dalam diri kita. Makanya kalau kita ada firman, ya, ketika kita sakit, kita ingat firman, ucapkan itu firman, ya. Mazmur 107 ayat 20, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Amin, saudara. Ada kuasa di dalam firman Tuhan, ya. Kuasa mencipta, kuasa menyembuhkan. Jadi kita tidak rugi, saudara, kalau kita
ada firman dalam hidup kita. Ya. Karena itu jangan malas, saudaraku. Ya, kasih tahu sebelahnya, jangan malas. Jangan malas, ya. Yang dikasih tahu, kasih tahu lagi, kamu juga ya. Kita sama-sama, kita semua sama-sama. Ya. Terkadang kan kita malas, saudaraku, ya. Kata orang malas itu udah budaya, ya. Sehingga dia merasa kalau dia malas seorang budayawan. Dia orang budayawan. Kenapa? Karena budaya malas gitu kan. Jadi seringkali saudaraku kita tidak menyadari betapa hebatnya firman, betapa pentingnya firman dalam hidup kita. Dan ada roh-roh jahat yang memang dia tidak suka kita baca firman, belajar firman. Dia akan menggoda kita, mempengaruhi kita, ya. Dan kalau pikiran kita udah dipengaruhi, nah udah, itu yang bahaya, ya. Menganggap firman itu kuno, nggak ada artinya. Nah ini bahaya, saudara. Ya, padahal firman itu hidup. Ya, firman itulah yang menopang, yang mencipta alam semesta ini. Ya. Coba kita baca dulu, saudaraku, ya, Kolose pasal yang pertama. Ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-19 kita baca. Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-19. Kita baca dengan mantap firman Tuhan ini, 2-3 ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Amin, saudaraku. Dia di sini siapa? Tuhan Yesus. Dialah, ya. Sebelum segala sesuatu ada, Dia sudah ada. Dialah yang menciptakan, baik yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Semua diciptakan oleh Dia. Karena Dia hidup, Dia mencipta, dan Dia kuat menopang. Jadi kalau firman itu ada di dalam hidup kita, betapa bahagianya kita. Amin, saudara. Ya. Raja Daud berkata, biar semuanya hilang, biar semuanya meninggalkan aku, biar semuanya sirna, asal jangan rohmu ya Tuhan, asal jangan firmanmu ya Tuhan. Ya. Kalau kita, saudaraku, dengan modal firman Tuhan saja, kita pasti hidup berkemenangan. Amin, saudara. Amin. Dapat hidup berkemenangan. Dan saya percaya itu, saudara. Ya. Karena itu jangan mau kita ditipu oleh setan. Jangan mau kita dibodohi oleh roh jahat. Dia sering kali menawarkan hal-hal yang kelihatannya enak supaya kita jauh dari Tuhan, dari ibadah, dari firman. Ya. Berapa banyak
orang Kristen yang tidak haus dan lapar akan firman. Banyak sekali. Banyak sekali. Ya. Jutaan orang Kristen di Indonesia. Ya. Jutaan, saudara. Tetapi berapa banyak yang kesukaannya adalah firman Tuhan? Sangat sedikit. Ya. Karena itu Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya terus mendorong agar Bapak Ibu mencintai firman Tuhan. Dan tidak akan ada pernah kata rugi di dalam orang-orang yang kesukaannya adalah firman. Tidak akan ada kamus rugi dan menyesal. Karena akhir hidup, saudara perhatikan akhir hidup. Ya. Karena firman Tuhan kita sudah belajar, memberikan kita hikmat, memberikan kita kemerdekaan, memberikan kita keselamatan. Luar biasa. Ya. Dan firman Tuhan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ya. Saudara, bagaimana ulat menjadi kupu-kupu? Ya, tentu saudara pusing mikirinnya. Bagaimana ya ulat bisa jadi kupu-kupu? Ya. Gimana dia prosesnya? Ulat yang tadinya ya merayap, ya. Saudara pasti tidak suka dengan ulat, ya. Jarang orang suka dengan ulat. Yang mungkin menjijikkan, yang tidak indah, ya. Apalagi ulat bulu, ya. Saudara nggak mungkin koleksi ulat bulu. Tetapi saudara, Tuhan bisa mengubah ulat menjadi kupu-kupu yang indah. Amin, saudara. Ya. Tuhan bisa. Dan faktanya memang demikian. Kupu-kupu itu dari ulat. Ulat menjadi kepompong dan berubah menjadi kupu-kupu. Kan lagunya ada. Persahabatan bagai kepompong mengubah ulat menjadi kupu-kupu. Bener apa enggak ya? Jadi kalau Tuhan bisa mengubah ulat menjadi kupu-kupu, masakan Tuhan tidak bisa mengubah kita? Amin. Tuhan pasti. Karena itu saudara perhatikan akhir hidup kita. Ya, perhatikan. Ya, seperti Yusuf, saudaraku. Yusuf, ya, saya kadang-kadang diprotes. Yusuf Pak, F belakangnya M, bukan P. Kalau P, Yusuf. Seperti Yusuf. Nah, makanya hati-hati saya kadang-kadang Yusuf F. Yusuf itu dia mendapat penglihatan, ya, bagaimana matahari, bulan, dan beberapa bintang sujud kepadanya. Ya, dan itu artinya dia akan mendapatkan kemuliaan. Karena matahari dan bulan itu, ya, dan beberapa bintang sujud kepadanya. Ini tanda dia akan mendapat kemuliaan. Dia menjadi orang hebat. Tetapi keluarganya, saudaranya iri kepadanya. Ya. Dan dia diculik, ya, dimasukkan ke sumur, bahkan dijual dijadikan budak, ya, dijadikan budak. Nah, saudara pasti karena sudah tahu ceritanya, saudara pasti ngerti. Tetapi kalau belum tahu, dan kalau saudara dan saya alami, ya, di sumur. Kalau zaman dulu kan jarang ada penerang-penerang jalan, ya kan? Dan akhirnya dia dijual, dijadikan budak. Setelah dijadikan budak, dia difitnah sama Potifar, istrinya, ya. Difitnah dan dia dipenjara, ya. Di penjara itu 7 tahun dia dipenjara. Nah, mungkin dia sudah lupa kepada mimpinya itu.
ya, yang Tuhan kasih. Tetapi dalam perjalanannya dia tidak mengalami sungut-sungut dalam hidupnya, tidak. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Ya. Dan akhir hidupnya Yusuf menjadi Perdana Menteri, menjadi orang hebat di Mesir, dan bahkan menyelamatkan keluarganya, bisa menghidupkan keluarganya. Ya. Jadi kalau kita percaya kepada firman Tuhan, saudara yakinlah, ya, akhir hidup kita pasti bahagia. Amin, saudara. Akhir hidup kita itu yang penting. Ya. Mungkin dalam perjalanan ini ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan, ada banyak persoalan dalam kita mengikut Tuhan, dalam kita beribadah, merenungkan firman Tuhan, mempraktekkan firman Tuhan. Pasti ada banyak tantangan, ada banyak persoalan. Tetapi kan akhir hidup kita, ya, kita dimuliakan, ya, kita diselamatkan, menjadi ahli waris kerajaan sorga. Bukankah itu luar biasa, saudara? Ya. Apa yang belum pernah kita lihat, apa yang belum pernah kita dengar, apa yang belum timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan. Amin. Ya. Kita akan seperti orang buta yang melek, tiba-tiba kagum, dan itu yang Tuhan sediakan. Ya. Tuhan Yesus berkata, apa gunanya engkau memiliki dunia ini kalau binasa? Ya. Jadi saudaraku, percayalah, ketika kita menyimpan janji-janji Tuhan dalam hidup kita, firman-Nya ada dalam hidup kita, maka tidak ada kamus rugi dalam hidup kita. Tidak ada kamus penyesalan dalam hidup kita. Pasti berbahagia. Amin, saudaraku. Dan percaya pada firman-Nya. Ya, apa yang Tuhan Yesus katakan. Firman-Nya lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Dia sanggup, ya. Firman itu sanggup memisahkan antara sumsum, ya, dan sendi-sendi, bahkan pertimbangan-pertimbangan pikiran kita, roh dan jiwa kita itu dapat dipisahkan oleh firman Tuhan. Luar biasa, ya. Saking hebatnya firman Tuhan itu. Kita tahu ini jiwa, ini roh, ini sendi-sendi, ini sumsum, bisa dipisahkan oleh kuasa firman, ya. Jadi firman itu sangat luar biasa, ya. Dan kita tidak akan pernah rugi jikalau menyimpan firman Tuhan, janji-janjinya dalam hidup kita, ya. Karena itu imani firman Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Ya. Kita lihat berkat firman Tuhan itu yang memberikan, ya. Firman ini yang memberikan hikmat, keselamatan, kemerdekaan, banyak lagi, saudara, banyak kesembuhan, ada banyak, ya. Bahkan ada yang menyelidiki ada 365 janji-janji Tuhan di dalam firman-Nya. Sehingga tiap hari kita disertai dengan janji-janjinya, ya. Tetapi 3 hal ini sudah cukup mewakili, ya, hikmat, keselamatan, kemerdekaan. Itu luar biasa, saudara, ya. Rasul Paulus menasihati Timotius, jangan jauh dari firman Tuhan, jangan. Terus rajin baca, terus, karena dia akan memberimu hikmat, keselamatan, ya, kemerdekaan. Ya, kemerdekaan artinya tidak ada yang memenjara kita, membelenggu kita, ya, tidak ada. Persoalankah, masalahkah, ya. Jadi saudara, luar biasa kalau kita mempercayai firman Tuhan, ya. Tapi seringkali roh jahat itu membuat kita malas untuk belajar firman Tuhan, ya. Karena itu dibutuhkan ketekunan, ya. Karena Alkitab katakan dia seperti orang yang mencari harta karun, ya. Saudara pernah gak cari harta karun? Ya, kalau nggak pernah, jalan ke Bogor. Di sana ada penambang
rakyat, penambang emas rakyat. Bahkan sampai ada yang tertimbun hidup-hidup, mati di dalam. Ya, itu nyari harta itu emas. Begitu perjuangannya, begitu ya resikonya. Dan kalau kita mau mengerti firman, ya kita seperti orang yang mencari harta karun. Tapi kalau sudah ketemu, saudara pasti bahagia, tidak mungkin tidak bahagia. Kalau saudara dapat harta karun, masa kan nggak bahagia sih? Harta kirun mungkin nggak bahagia. Tapi kalau harta karun, pasti bahagia, saudara. Ya, harta karun. Kadang dapat uang tip aja bahagia, ya kan? Kalau kita misalnya rezeki, ya, selamat Anda mendapatkan 100 juta. Waduh, kayaknya seneng banget tipu-tipu. Kita tahu ini tipu-tipu, tapi kan ada senengnya juga. Waduh, apalagi kenyataan, ya kan? Ya. Tapi intinya pastilah orang itu bahagia kalau dia mendapatkan harta karun. Nah, ketika kita mau mengerti firman, maka kita seperti orang yang mencari harta karun. Dan ketika kita mendapatkannya, ya, Tuhan Yesus berkata demikian. Ya. Orang yang mencari kerajaan Allah itu seperti orang yang seorang pedagang yang menemukan mutiara, maka dia jual semua tuh harta, rumahnya apa, dan dia beli mutiara itu. Karena dia tahu ini berharga. Ya, artinya apa? Artinya yang lain itu dianggap tidak berguna dulu. Dianggap kerajaan Allah ini yang berguna, saudara. Ini yang terutama dulu. Amin, saudaraku. Ini yang terutama dulu. Kerajaan Allah. Ya, jangan terbalik. Jangan malah menganggap kerajaan Allah, keselamatan, kemerdekaan ini tidak penting. Yang penting malah yang semu, yang sementara, yang dikejar habis-habisan. Ya. Jadi salah kita. Jadi Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa tidak mungkin seorang hamba itu mengasihi dua Tuhan. Tidak bisa. Ya, dia akan mengasihi salah satu tuannya. Ya. Jadi kita, saudaraku, juga tidak mungkin bisa mengasihi sama antara kerajaan Allah dan dunia ini. Tidak bisa. Mana yang kita nomor satukan? Pilih. Ya. Kalau kerajaan Allah, kita berupaya, ya, berusaha. Renungkan firman. Amin, saudaraku. Ya. Ini sudah juga, ya. Jadikanlah firman Tuhan sebagai pelita dan terang. Ya. Jadikan sebagai cermin, saudaraku, ya, memantaskan diri kita sebagai pedang roh, sebagai kompas dan makanan dan minuman bagi kehidupan kita. Kita tidak akan pernah kecewa. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, minta bagi kakiku. Pujian, ya, kita naikkan pujian. Firman-Mu Tuhan, minta bagi. Kita bangkit berdiri.
firman itu adalah firman yang hidup ya Tuhan, yang mencipta ya Bapa. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi setiap kami. Kami yang mungkin sudah lama tidak memberi waktu untuk membaca firman, biarlah hari ini kami ditegur lagi, diingatkan lagi kembali. Karena firman itu sungguh berkuasa. Firman itu sungguh sesuatu yang luar biasa. Kalau kami punya firman, maka kami akan berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih buat firman yang sudah kami dengar pada sore hari ini ya Bapa. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman, Kau juga mengurapi hamba-Mu dimanapun berada. Bahkan pada sore malam hari ini juga sebagai tanda ucapan syukur kami mau memberi ucapan syukur kepadamu ya Tuhan. Biarlah ucapan syukur kami ini Tuhan Yesus bisa berguna untuk kerajaan di muka bumi ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita. Kita naikkan satu lagu pujian. Tadi ketika hambanya bilang apa yang tak pernah dilihat oleh mata, tiba-tiba pengen menaikkan pujian ini Bapak Ibu. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata, yang tak pernah timbul di dalam hati. Nanti sebagai petugas persembahan saya mengundang saudari Lydia Sirega. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Minggu depan kita tetap ada ibadah di tempat ini seperti biasa Bapak Ibu. Kita akan mengakhiri ibadah kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita akan sama-sama berdoa. Kita berdoa biar keadaan semakin di bangsa kita ini semakin cepat dipulihkan. Kita juga berdoa bagi rekan-rekan kita dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati mereka. Kita naikkan pujian kita. Bagi bangsa ini kami berdoa. Biarlah kita sebagai umat pilihan Tuhan, tanggung jawab kita untuk membawa bangsa ini kepada Tuhan. Terus bawa bangsa ini di dalam doa-doa Bapak Ibu di rumah juga secara pribadi. Biar bangsa kita semakin dipulihkan dan semakin banyak orang mencari Tuhan di bangsa kita ini. Haleluya. Kita naikkan pujian kita. Bagi bangsa ini kami berdiri. Kami berdiri dan membawa doa kami di kepadamu.
Bapa, bagi bangsa ini kami berdiri. Tuhan, kami berada di tengah-tengah bangsa ini, supaya kami orang-orang percaya menjadi pendoa-pendoa syafaat bagi bangsa ini. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa bangsa ini adalah bangsa kekasih-Mu ya Tuhan. Biarlah bangsa kami adalah orang-orang yang mau bertobat dan mau percaya kepadamu. Begitu masih banyak sekali tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh anak-anak Tuhan di bangsa ini. Karena begitu masih banyak orang-orang yang belum percaya kepadamu ya Tuhan. Maka dari itu Tuhan, pakai setiap anak-anak Tuhan, dimanapun kami berada, dimanapun kami bekerja, apapun yang kami lakukan dalam sehari-hari. Mungkin kami bertemu, mungkin kami bergaul dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tuhan, pakai setiap anak-anak-Mu dimanapun berada untuk menjadi saluran berkat, sehingga banyak orang mengenal Tuhan. Bahkan untuk pemerintahan kami, presiden kami, para menteri, wakilnya, semua Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya bangsa ini juga Tuhan akan pulihkan, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, bahkan di dalam penanganan COVID ini, kami berdoa secara khusus untuk Bapak Jokowi. Tuhan, Kau berikan hikmat, Kau berikan kekuatan kepada presiden kami ini Tuhan, di dalam menangani setiap problem, setiap masalah yang ada di bangsa ini. Tuhan, Kau yang memberkati. Juga kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang ada di pemerintahan, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Mereka yang mungkin sudah menjadi pemimpin ya Tuhan, Engkau juga yang memberkati mereka, supaya mereka menjadi saluran berkat, memberikan yang terbaik buat bangsa kami. Kami juga berdoa secara khusus buat Cengkareng, di mana Tuhan tempatkan kami. Cengkareng juga penuh dengan kemuliaan Tuhan. Cengkareng penuh dengan kemuliaan Tuhan. Cengkareng penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tuhan, Kau pakai setiap kami ya Tuhan, supaya kami bisa juga membawa jiwa-jiwa kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa, Tuhan Yesus, pertemukan kami dengan orang-orang yang membutuhkan Tuhan, sehingga ada kesempatan kami untuk menyampaikan kabar baik kepada mereka ya Bapa. Terima kasih, bahkan jemaat-Mu yang hadir sore hari ini Tuhan, Kau yang memberkati. Apapun pergumulan mereka, apapun permasalahan mereka, biarlah Tuhan mereka datang dan berseru kepadamu, dan Tuhan yang membukakan jalan. Baik yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang butuh penghiburan Tuhan hiburkan, yang butuh kekuatan Tuhan kuatkan, yang butuh pekerjaan Tuhan berikan pekerjaan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan setiap masalah-masalah yang dihadapi, baik masalah di dalam rumah tangga, masalah mendidik anak, masalah hubungan suami istri, hubungan dengan anak, hubungan dengan tetangga, semua kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Juga kerinduan kami untuk memiliki tempat ibadah yang menetap, di mana kami bisa mengadakan ibadah minggu, di mana di situ ada juga kelas-kelas buat sekolah minggu, kelas-kelas buat anak remaja, pemuda ya Tuhan. Kami percaya ini juga mungkin bagi kami sepertinya mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya Bapa. Jika Tuhan sudah berkehendak, jika Tuhan sudah buka jalan, maka tidak ada yang bisa menutup. Terima kasih ya Bapa. Biarlah pekerjaan-Mu di tempat ini kami sama-sama mengerjakan, dan kami percaya nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam doa berkat. Saya mengundang hamba-Nya, dan naikkan sekali lagi pujian kita. Bagi bangsa ini kami berdiri. Bagi bangsa ini Tuhan. Nanti doa berkat akan disampaikan oleh hamba. Sesuatu yang besar akan terjadi. Tuhan berjanji berfirman,
bahwa ibadah itu berguna ketika kita di dunia ini, ketika kita di surga nanti. Terima kasih Bapa di dalam sorga, dan kami memegang janji firman-Mu, dan biarlah wajah-Mu memandang kami saat ini. Biarlah tangan-Mu Engkau arahkan pada kami. Biarlah sertai kami dengan berkat-berkat. Kesehatan kami diberkati, pekerjaan, usaha, pelayanan kami, bahkan keluar masuk kami dari tempat ini. Anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai kami dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan naikkan syukur. Kita yang percaya berkata bersama, amin. Selamat hari Minggu. Berikan salam sehati, Tuhan memberkati.